Assalamualaikum Bu, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Iya, alhamdulillah. Baik ya Bu, saya di sini maaf mengganggu waktu Ibu karena saya mendapatkan tugas nih Bu untuk mewawancarai teman sejawat. Ya. Itu tentang eksplorasi masalah ya. Jadi saya ingin Ibu menjelaskan tentang eksplorasi masalah yang kita hadapi dalam sehari-hari kita sebagai pendidik. Tapi sebelumnya saya ingin Ibu memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama Ibu Guru Siti Amaniah. Saya mengajar di kelas 1. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Ini Bu ya pertanyaannya yang sering kita hadapi sehari-hari Bu. Iya. Dalam pembelajaran itu kan kita sering menemukan penyebab masalah nih Bu kepada siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Pasti masalah banyak. Baik ya Bu. Jadi menurut Ibu untuk mengatasi penyebab siswa yang tidak aktif dalam belajar itu bagaimana sih Bu? Tidak aktif dalam belajar. Tidak aktifnya apakah tidak bersemangat atau bagaimana? Ya tidak bersemangat belajar, ya. Jadi tidak bisa mengikuti pelajaran. Tidak mengikuti pelajaran. Jadi mungkin anak itu intinya tidak bersemangat. Tidak bersemangat. Ibu sebagai guru Ya. untuk mengatasinya bagaimana Bu? Oke, untuk mengatasi anak agar kiatnya lebih semangat belajar ya, kita lihat dulu latar belakang anak, terutama itu. Kenapa dia datang ke sekolah? Kemungkinan dia murung atau kemungkinan dia datang ke sekolah sedih. Kita tanyakan dulu, kita berdua ngobrol, pendekatan dulu dengan anak. Iya, kita bicara dari ke hati. Kenapa sih tidak semangat untuk belajar? Ada apa sayang? Begitu. Lalu kalau sudah tahu permasalahan anak itu di rumahnya sudah tidak mood, tidak semangat, kita pacu anak untuk agar lebih semangat, memberikan motivasi seperti ayo semangat belajarnya, di sekolah sama ibu guru harus semangat, yang lain juga semangat, kenapa Anda tidak semangat gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya Bu, bagaimana sih Bu cara Ibu mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar, yang tidak bisa membaca atau menulis itu Ibu bagaimana cara mengatasi dalam kesehariannya? Mengatasi cara belajar anak yang belum dapat membaca dan menulis. Kebetulan di sekolah kami tidak ada sistem tes tulis tunggal. Ya. Jadi anak-anak itu prasekolah semua nih, rumah tangga semua, mungkin sebagian yang ada dari TK mungkin sudah bisa mengenal huruf, sudah bisa mulai membaca, mengeja. Yang dari rumah tangga ini nih kesulitannya banyak banget. Kiat-kiatnya di kelas 1 itu kita memberikan gambar-gambar yang menarik dulu, berikut dengan dipancing kartu huruf, kartu suku kata agar anak itu bisa mengenal konsonan, huruf vokal, huruf konsonan huruf mati dari B sampai Z. Kiat-kiatnya yaitu tadi, membawa si anak berdua duduk dengan kartu-kartu hurufnya, dengan kartu-kartu gambar untuk memancing atau merangsang anak itu lebih cepat mudah membaca satu persatu. Iya. Baik Bu, yang terakhir ya Bu ya, dalam pembelajaran di kelas kita suka menemukan anak yang selalu aktif atau selalu belajarnya tidak mau apa yang diperintahkan oleh guru. Itu mengatasinya bagaimana Bu? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ini ya. Memang kita kadang menemukan masalah seperti itu ya, anak tidak mau menuruti apa kata ibu gurunya. Pendekatan lagi nih kita harus dari hati ke hati ke anak itu. Kenapa sih tidak mau menuruti ibu guru? Itu tadi intinya kita harus memberikan perhatian dan kesabaran yang lebih untuk anak yang lebih aktif ini yang tidak mau menuruti ibu guru. Tadi jawabannya dari hati ke hati. Pendekatan. Benar.
terakhir nih Bu ya, solusi untuk Solusi. mengatasi siswa yang sulit membaca dan menulis tadi supaya bisa, itu bagaimana menurut Supaya Ibu? bisa ya. Satu, di jam pembelajaran akhir kita bantu bimbingan konseling ya, supaya anak itu lebih cepat bisa baca walaupun dengan proses, yaitu tadi pengenalan huruf, huruf hidup, huruf konsonan mati dengan gambar. Semoga dengan adanya rangsangan gambar, rangsangan kartu huruf bisa membantu anak yang belum dapat membaca. Mungkin jawabannya prosesnya saja. Tidak ada anak yang tidak bisa baca. Mungkin itu tadi prosesnya belum, karena bisa mempengaruhi dari usia anak itu belum mapan di usianya, dia jadi masih mau bermain-main. Mungkin dari permasalahan di rumahnya anak malas membaca atau bagaimana, orang tuanya mungkin malas membantu. Kan kalau cuma di sekolah ibu gurunya kan kasihan. Iya, kalau tidak ada kerjasama dari orang tua di rumah kan ya Bu ya. Jadi ya solusinya memberikan buku-buku bacaan, buku-buku yang menarik agar anak itu mau minat membaca lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas bincang-bincangnya dan pertemuan kita. Saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan teman sejawat, guru kelas rendah, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu. Alhamdulillah. Ya maaf Bu, saya di sini mengganggu waktu Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai tentang eksplorasi masalah Bu yang terjadi di sekolah kita. Di sini pertanyaannya yaitu penyebab masalah pada anak yang minat belajarnya rendah. Itu biasanya penyebabnya apa Bu? Kalau menurut pandangan dan wawasan dari Ibu? Kalau masalah minat ya, minat belajar itu memang sulit ya. Semua hampir di masalah minat belajar, tentunya yang berakibat kepada hasil belajar. Nah, penyebab dari minat hasil belajar rendah itu ya diantaranya yang pasti cara mengajar gurunya bisa dimulai dengan yang kurang menyenangkan, atau metodenya yang tidak familiar, tidak kontekstual, tidak kekinian. Itu kan bisa juga dari metode, dari bawaan siswanya juga yang pengen belajar gitu kan. Kemudian juga bisa dari kebiasaan belajar siswanya juga bisa gitu. Atau juga bisa dari faktor sarana dan prasarananya juga Bu gitu kan. Kalau misalkan tidak ada sarana yang mendukung pun minat belajar juga akan menurun gitu. Menurut Ibu, kalau untuk guru yang lebih idealnya dalam kurikulum merdeka ya Bu ya, model pembelajarannya yang bagaimana sih Bu untuk menarik minat belajar siswa itu lebih aktif? Yang lebih aktif, kalau lebih aktif yang pasti sih di modelnya ya. Model pembelajarannya itu kita harus mengetahui langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, yang tentunya berbasis kepada suatu masalah, supaya di masalah itu gimana caranya diselesaikan dengan berbagai cara atau berbagai teknik ya, strategi yang menyenangkan bagi siswa dan seusianya gitu. Kalau misalnya memang usianya rendah ya kita cari materi atau informasi-informasi yang sesuai dengan perkembangan anak gitu. Itu Bu. Jadi emang pada intinya kita harus mengetahui ya metode gimana supaya kita bisa mengajarkan kepada anak itu biar happy, biar senang gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, biasanya bagaimana Bu untuk mengatasi masalah pada siswa yang motivasi belajarnya itu sangat rendah? Apa sih Bu kiat-kiat Ibu yang Ibu lakukan untuk mengatasi
dan membangkitkan motivasi belajar pada siswa tersebut? Motivasi, tentunya kita cari tahu dulu ya, cari tahu dulu permasalahan anak ini kenapa motivasinya rendah dalam hal belajar. Kita identifikasi dulu kebutuhan belajar yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan itu seperti apa. Jadi kita bisa memetakan nih, oh si anak ini ternyata memang kebutuhan belajarnya itu kepada suasana alam atau pengennya suatu praktek terus. Nah, kita upayakan itu pembelajarannya, motivasinya itu sesuai anak, kebutuhan anak. Motivasinya pengen kepada praktek, ya kita arahkan ke praktek, ya. Kemudian kalau misalkan motivasinya lebih gemar kepada teknologi, kita arahkan ke teknologi. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak, tentunya motivasi anak juga akan meningkat gitu, karena sesuai minat dia gitu, sesuai dengan apa yang dia inginkan belajarnya. Jadi sehingga motivasi pun akan meningkat bagi anak cara belajarnya, dan hasil belajarnya juga pasti akan meningkat pula gitu. Ini Bu ya, pertanyaan yang terakhir Ibu, solusinya bagaimana ya Bu untuk menghadapi siswa dalam sehari-harinya itu untuk belajar itu sepertinya tidak fokus, tidak berminat, itu solusinya bagaimana Bu untuk mengatasi siswa yang mengalami ketidakfokusan dalam belajar? Fokus, kalau misalkan anak dia fokus itu yang pasti kita panggil, kita ajak ngobrol, yang pasti dari hati dulu, sebetulnya ada apa, pasti kan ada sesuatu yang dia sembunyikan karena belajarnya tuh selalu tidak fokus. Artinya tetap kembali yang kayak tadi gitu kan, kita harus mengetahui asesmen awal anak ini seperti apa nih, kebutuhannya pengennya maunya seperti apa, kembali lagi ke situ. Jadi kita melalui pendekatan dulu, ada masalah apa sebetulnya, pengennya kayak gimana supaya belajar itu fokus ya. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi anak itu dengan berbagai melihat ya, observasi anak ini senangnya apa nih kayak gitu. Solusinya sih seperti itu Bu ya, melalui pendekatan dulu ke anak maunya seperti apa, ajak ngobrol gitu, pendekatan intinya. Terima kasih Bu atas waktunya dan wawancara hari ini. Saya cukupkan sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Guru Penggerak SDN Cikerut, Ibu Mevi Supanti MPD. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Maaf Bapak, saya mengganggu waktunya Pak. Ini ada wawancara siklus 2, itu tentang identifikasi masalah. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu pertama itu tentang kedisiplinan Pak. Menurut Bapak, kedisiplinan yang bagaimana sih untuk supaya guru itu lebih semangat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik? Baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Bu Maria, dan saya ucapkan selamat sudah mengikuti PPG dan sudah berjalan di siklus yang kedua. Mudah-mudahan nanti pada waktunya indah lah. Baik, tadi yang disampaikan terkait dengan disiplin ya, disiplin guru dalam hal ini. Jadi memang kalau disiplin itu suatu keharusan dan sesuatu yang diperlukan, yang fundamental terhadap sekolah, khususnya di SD Cikerut. Nah, memang disiplin ini agak gimana ya, agak perlu konsekuensi dan integritas daripada pegawai. Yang paling utama adalah kesadaran. Jadi yang akan dan sudah kami lakukan adalah yang pertama, kita berikan informasi terkait dengan tugas, fungsi, dan pokok sebagai pegawai, wabil khusus guru. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya Undang-Undang ASN ya, ASN baik PNS atau P3K. Nah, ini dirujukan
bagi sekolah. Kenapa demikian? Karena kita harus patuh dan taat terhadap undang-undang itu. Kita berikan pengertian terkait dengan undang-undang itu. Kemudian kita turunan daripada itu, kita juga berikan pengertian dan penjelasan kepada guru bahwa guru itu berbeda dengan pegawai yang lain. Maka satu kunci adalah keberhasilan daripada guru kepada siswanya adalah disiplin. Kita sampaikan kepada mereka agar kenapa disampaikan, agar mereka mempunyai keikhlasan dan punya komitmen dan penyadaran terutama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami komunikasikan dengan berbagai pihak. Yang pertama itu melalui pengawas pembina atau dinas pendidikan. Kemudian kami juga komunikasi dengan warga sekolah, di dalamnya adalah komite atau warga sekolah yang ada di sekolah. Nah, ketika itu sudah terkomunikasi, maka kami bisa menyampaikan kepada para guru bahwa disiplin itu yang utama, bahkan dikatakan pilar utama lah. Itu. Jadi komunikasi dengan yang ketiga, setelah guru kemudian warga sekolah memahami dan mengetahui terkait dengan itu, maka kita istilahnya itu kita menyepakati terkait dengan apa yang akan dilakukan 1 tahun ke depan bagi sekolah, baik sebagai pegawai, baik juga sebagai guru. Nah itu, maka kita buatkan semacam bentuk keyakinan gitu, atau istilahnya fakta integritas. Di dalamnya mulai dari masuk sekolah, keluar sekolah, atau di dalam sekolah, kemudian dalam kelas, mulai berpakaian, tutur kata, perilaku, kinerja, di dalam kita masukkan ke semua. Dan itu hasil kesepakatan dengan para guru dan diketahui oleh warga sekolah. Dibuat semacam fakta integritas, kalau di sekarang namanya itu disiplin ya, disiplin positif. Ini kan barangkali Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Motivasi Bapak terhadap guru untuk semangat mengajar, apa sih yang akan Bapak lakukan dan Bapak terapkan untuk motivasi tersebut? Jadi motivasi kami, saya sebagai kepala sekolah kepada guru, itu yang terutama adalah pekerjaan sebagai kepala sekolah, dalam hal ini di guru, itu adalah motivasi ibadah. Semakin banyak beribadah, mudah-mudahan harapan menjadi amal jariah. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk konsekuensi tanggung jawab pegawai kepada bangsa kita, kira-kira begitu. Jadi motivasinya bagaimana kita memanage manajemen di sekolah yang berdampak kepada guru. Kemudian memotivasi berikutnya adalah guru adalah aset yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Maka itu motivasi kami bagaimana berkolaborasi dengan guru untuk meningkatkan kinerja. Pertanyaan ketiga Pak, harapan Bapak terhadap guru untuk meningkatkan potensi dia mengajar dalam kesehariannya, model pembelajaran apa sih Pak yang bisa menarik minat belajar siswa? Terkait dengan model pembelajaran tidak bisa difokuskan oleh 1, 2 atau dan seterusnya. Ini memang tergantung kepada guru, kemampuan ya, kompetensi guru yang bersangkutan. Kemudian selain kompetensi guru juga bagaimana karakteristik siswanya. Kemudian juga bagaimana karakteristik sekolah dan itu. Jadi kalau misalnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian karakteristik sekolah, dan mampu memahami diri sendiri terkait dengan konten pembelajaran, maka guru itu akan mengambil pendekatan apa. Hanya memang sekolah juga punya target tersendiri. Target kita di sini adalah yang paling utama adalah pembelajaran
berbasis atau diferensiasi dengan modelnya. Yang pertama adalah product based learning, kemudian project based learning yang diawali oleh 3 model. Yang pertama adalah inquiry learning, kemudian discovery learning, dan problem based learning. Jadi kalau 3-tiganya ini dikolaborasikan, maka akan muncul yang namanya project based learning, dan nanti outputnya adalah bisa produk itu tidak barang, bisa kinerja atau performa atau dan sebagainya. Ini kita sepakati karena memang di Cikerut dalam hal ini adalah menggunakan kurikulum Merdeka dengan kegiatan kurikulernya profil pelajar Pancasila. Jadi 5 pendekatan itu yang menjadi pilar utama, dengan teknis atau pendekatan pembelajaran yang namanya terdiferensiasi targetnya. Namun pada praktiknya kita kembalikan kepada guru sesuai dengan karakteristik dan potensi guru yang ada. Ya, baik. Ini Pak ya, masalah fasilitas sekolah atau sarana prasarana yang untuk menunjang proses pembelajaran bagi guru dan siswa, apa yang telah Bapak siapkan? Sesuai dengan kita merujuk kepada indikator berjalannya atau terlaksananya kurikulum Merdeka. Terlebih kami di sini sebagai salah satu sekolah pelaksana sekolah penggerak. Jadi salah satu indikatornya adalah memang percepatan digital. Yang pertama, maka dengan percepatan digital ini, sarana prasarana yang sudah kami lakukan, kami mencoba menaikkan speed, kecepatan. Kemudian kita menyiapkan jaringan-jaringan supaya nyambung ke semua titik diakses di sekolah. Kemudian juga kita menyiapkan di sekolah itu sound sebagai pengeras suara, karena memang sekolah di kelas kita pengen anak-anak itu happy dan gurunya juga happy, karena pembelajaran yang happy akan mudah dicerna. Kemudian setelah itu juga kita kita siapkan berupaya, walaupun kita menyicil ya, karena kita menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, kita targetkan 1 kelas 1 infokus, dan kemungkinan juga nanti guru-guru kita bekali dengan 1 sheet. Memang guru-guru sudah kami dorong untuk membuat 1 sheet sebagai sumber ajar dan pusat ajar di sana, dengan menggunakan akun belajar guru dan akun belajar siswa. Itu barangkali yang untuk sarana prasarana. Nah, kalau di outdoor kita menyiapkan untuk memfasilitasi tingkat kecerdasan anak, karena kecerdasan anak ini beraneka rupa, bermacam-macam. Jadi ada yang kinestetik, ada yang verbal, ada yang dan sebagainya. Kami menyiapkan anak-anak untuk mampu mengeksplor diri, mampu menyalurkan bakat dengan pendekatan-pendekatan seperti panggung Merdeka dan lain-lain banyak. Baik, Pak. Baiklah, demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Cikerut, Bapak Bahrudin SPD MPD, yang telah memberikan penjelasan tentang eksplorasi masalah. Demikian wawancara saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marlia, keren.